Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mengikuti pelajaran pada pagi hari ini seperti biasanya ya. Oke, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Oke. Sebelum mulai pelajaran, Bapak akan absen dulu ya terlebih dahulu untuk mengetahui siapa saja yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Bayu Rifki, ya. Budi Hartono, Indah Satyadini, Asriati William Malik. Oke, hadir semua ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya nih, siapa yang masih ingat materi kita pada minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Materi kita pada pertemuan minggu yang lalu yaitu membahas tentang akhlakul karimah atau akhlak yang mulia, yaitu perilaku jujur. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perilaku jujur itu adalah perilaku yang sangat terpuji dan sangat dianjurkan dalam Islam. Kita sangat dituntut untuk menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, karena ketika kita perilaku jujur, maka kita akan mendapatkan suksesan di dunia dan akhirat, dan juga kita akan disenangi oleh banyak orang. Sebenarnya apa sih perilaku jujur itu? Jujur itu merupakan memberitakan atau memberitahukan sesuatu itu apa adanya dan tidak menyelewengkan fakta atau tidak berlawanan dengan faktanya. Jadi lawanan dari kata jujur itu yaitu berbohong. Ketika kita tidak jujur, maka kita disebut orang yang berbohong. Nah, untuk materi kita pada pertemuan kali ini, kita juga akan bahas tentang perilaku terpuji, yaitu qanaah. Nah, seperti apa sih qanaah itu dan apa pengertiannya? Namun, Bapak ingin bertanya nih, ada yang masih ingat apa pengertian perilaku terpuji atau akhlakul karimah? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, betul sekali. Perilaku terpuji atau akhlakul karimah itu merupakan suatu perbuatan yang baik atau suatu perilaku yang baik dan merupakan perilaku yang terpuji dan sangat dianjurkan dalam Islam. Nah, dan untuk materi kita pada pagi hari ini kita akan bahas tentang qanaah. Nah, apa itu qanaah? Qanaah merupakan suatu sifat atau suatu sikap merasa cukup atau tidak meminta lebih, yaitu merasa cukup atas rezeki dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Jadinya ketika seorang muslim telah bersikap qanaah, maka dia tidak memiliki lagi sifat serakah atau sifat sikap yang ingin menuntut lebih atau ingin memiliki keinginan yang lebih. Artinya ketika dia telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa cukup dengan rezeki itu walaupun sedikit. Karena kenapa? Karena sesuatu yang sedikit itu dia merasa cukup dan tidak menuntut lebih. Oke. Kita kasih contohnya sedikit seperti ini misalnya. Ada seorang anak diberikan satu buah permen, dan ketika ditanya, apakah kamu cukup dengan satu permen itu? Kemudian dia menjawab, iya, saya cukup dengan satu permen ini, karena menurut saya satu permen ini cukup untuk saya makan pada saat ini saja. Nah, itu salah satu contoh seorang itu bersifat qanaah. Sama juga halnya seperti seseorang yang diberikan sepeda motor oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sepeda motor itu dia bisa gunakan untuk pergi sekolah
Nah, dengan hanya menggunakan sepeda motor itu, dia merasa cukup. Karena kenapa? Karena dengan motor saja dia bisa menggunakannya untuk sekolah. Nah, seperti itulah contoh perilaku qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari perilaku qanaah ini. Dan lawanan dari perilaku qanaah ini yaitu perilaku serakah. Serakah itu tidak pernah merasa cukup. Ketika diberikan sesuatu, dia ingin lagi dan ingin terus. Artinya ketika sudah diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki ataupun karunia, dia itu tidak pernah merasa cukup. Atau dia itu selalu ingin ditambahkan. Dia itu selalu merasa kurang. Dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mensyukurinya, dan dia itu ingin menuntut lebih lagi, dan sama sekali tidak pernah merasa cukup atas rezeki yang diberikan oleh Allah itu. Contohnya, dia ini sedang butuh uang sekitar 1 juta, ini ada seorang butuh uang 1 juta ya. Nah, kemudian benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikannya rezeki itu 1 juta, misalkan lewat perantara apa mungkin kan. Nah, namun dia mengeluh karena mendapatkan rezeki yang pas-pasan saja. Padahal yang dia butuhkan itu cuma 1 juta. Akan tapi dia minta lebih lagi. Dia tidak bersyukur dan malah berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah seorang itu harusnya menerapkan sikap qanaah dalam kehidupannya sehari-hari. Karena kenapa? Karena dengan bersifat qanaah itu kita justru akan menghindari sifat serakah dalam kehidupan di dunia, dan juga dalam kita bagaimana kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Bagaimana? Ada yang bertanya tentang materi kita pada pagi hari ini? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan saja materi kita pada pagi hari ini karena waktu kita sudah mau habis. Oleh karena itu, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan saja sampai di sini. Dan untuk minggu depan, anak semua buka halaman 50 ya di LKS-nya. Kemudian kerjakan soal yang ada di sana, kemudian diantarkan minggu depan. Nah, untuk minggu depan mungkin kita diadakan pelajaran ya, karena minggu depan kita cukup antar tugas saja. Kemudian minggu depannya lagi kita akan ujian. Nah, karena minggu depan itu juga ada rapat ya anak-anak, jadi kita tidak adakan pelajaran pada minggu depannya. Oke, sebelum menutup pelajaran, alangkah baiknya kita menutup pembelajaran ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.